Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di halaman 13, Ibu akan membacakan untuk kalian yang ayo belajar ya, yang halaman 13 nih yang ayo belajar. Nah, di sini kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan. Kemudian, kayu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Yang tadi sudah dijelaskan juga ya, ternyata bisa dibuat meja, kursi, lemari, papan tulis, pintu, ya kan? Itu semua terbuat dari kayu. Selain menghasilkan kayu, hutan juga bisa memiliki manfaat yang lainnya. Apa manfaat lain dari hutan? Nah, hutan merupakan tempat resapan air atau penyimpanan air. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pepohonan. Wow, serem ya kalau misalkan di bumi ini atau di negara Indonesia tanpa pohon, berarti kalau misalkan hujan tidak ada yang menyerap, tidak ada pohon yang menyerap, yang bisa mengakibatkan banjir. Nah, kayak kemarin, kalian tahu nggak ada banjir di Sukabumi? Ya, banjir bandang, Masya Allah. Mudah-mudahan banjir itu jangan sampai terjadi ke daerah kita, dan mudah-mudahan yang terkena banjir diberi kesabaran dan bisa pulih kembali. Amin. Nah, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Nah, bukan hanya manusia yang punya paru-paru, ternyata hutan juga tuh sebagai paru-paru dunia. Tanpa hutan, kita itu tidak akan menghirup udara yang segar kayak gitu. Nah, contohnya kalau misalkan di rumah kalian ada pepohonan tidak? Pasti ada ya. Untuk menghirup udara yang segar di pagi hari gitu ya. Terus biar nggak panas juga rumahnya. Nah, hutan dapat menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Tahu kan fotosintesis itu apa? Untuk tumbuhan. Nah, dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi pernapasan makhluk hidup sehingga udara terasa segar. Nah, seperti itu. Nah, jadi pepohonan itu selain berfungsi untuk fotosintesis, berfungsi juga untuk oksigen bagi manusia. Nah, hutan juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan. Ya, betul. Karena di hutan pasti banyak sekali tumbuhan dan banyak sekali hewan-hewan. Nah, hutan juga dapat dijadikan tempat wisata karena keindahan alamnya dan udaranya yang segar. Bener. Biasanya kalau pengen kita dari yang segar-segar atau apapun itu pasti di hutan tuh segar gitu kan, udaranya juga sejuk kayak gitu. Biasanya dimanfaatkan. Nah, kalau misalkan yang di daerah kita di mana ya hutannya? Ada yang tahu nggak hutan di daerah kita di mana? Taman kota ada ya, itu di pertengahan kota, tapi ada hutan, ada pepohonan gitu, jadi seger lah walaupun di pertengahan kota. Nah, seiring waktu kebutuhan kayu terus meningkat, terus meningkat karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kayu. Oleh karena itu, penebangan hutan juga semakin meningkat. Serem ya kalau misalnya kayunya ditebangin terus nggak ditumbuhin lagi, ya bakal punah kayunya. Nah, bahkan saat ini semakin sering mendengar berita tentang penebangan hutan. Serem ya. Penebangan hutan tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan. Pepohonan yang ditebang menyebabkan berkurangnya akar-akar. Masya Allah, sedih ya kalau dengar kayak gini. Nah, hal itu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Ya pasti, karena tidak ada penahannya. Kayak gitu ya nak. Berkurangnya hutan juga menyebabkan udara semakin panas. Ngerasa gak sih kalau sekarang panas dikit aja kita udah gerah banget karena kurangnya pepohonan kayak gitu nak. Nah, terus selain itu rusaknya hutan membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan tidak memiliki tempat tinggal. Ya sedih ya, kasihan hewan-hewan yang seharusnya tinggal di hutan ini tidak ada tempat tinggalnya. Begitu pentingnya hutan bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian hutan bersama-sama. Yuk kita jaga dengan cara apa? Coba di rumah menanam pohon, ya kan? Tidak membuang sampah sembarangan, kayak gitu. Kita go green ya anak-anak ya. Iya dong. Seperti itu. Terima kasih.